Jadi seorang yang beragama tetapi ahli ilmu agama, yang memang dia bisa menjadi pelita bagi kaum muslimin, menjadi pewaris Nabi. Al-ulama warathatul anbiya. Maka ajarkanlah dari mulai semenjak dini, bahkan mungkin sebelum umur mumayyiz. Sebelum umur mumayyiz itu kira-kira sebelum umur 7 tahun sudah mulai diajarkan ilmu agama, terutama membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian salah satu hal yang menarik dari kehidupan Imam An-Nawawi rahimahullah, yang mempunyai kunyah Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, maka beliau mengerahkan kehidupannya untuk bersikap zuhud dan fokus terhadap agama. Beliau sangat sedikit makannya, bahkan makan hanya di waktu Isya al-akhirah, yaitu waktu sebelum pertengahan malam. Kemudian minum di waktu sahur, itu pun hanya sekali. Nah, ini menunjukkan bahwa memang mau tidak mau kita harus akui sikap zuhud salah satunya adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Ini bukan berarti tidak boleh makan enak, tidak boleh makan banyak. Akan tetapi kita sedang menceritakan sejarah manaqib seorang ulama bermadzhab Syafi'i, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Berkata murid beliau Ibnu Al-Attar, seorang murid yang paling terdekat dengan Imam Nawawi, kana la yakulu fil yawmi wal layla illa akla ba'da isya'il akhirah wa la yashrab illa syarbatan wahidah inda as-sahar wa lam yatazawwaj. Bahwa Imam Nawawi rahimahullah ta'ala tidak makan sehari semalamnya kecuali satu kali makan saja, kecuali satu kali makan saja setelah Isya al-akhirah, yaitu di waktu sepertiga atau setengah malam atau pertengahan malam, dan kecuali hanya satu kali minum di waktu sahur, dan beliau tidak menikah. Ini pelajaran tentang zuhud. Pengertian zuhud disebutkan oleh para ulama adalah tarku ma la yanfa' fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat kelak di akhirat saat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga salah satu hal yang menarik dari manaqib Imam An-Nawawi rahimahullah adalah urusan penghasilan. Diceritakan bahwa annahu kana la ya'kulu min fawakih Dimashq. Beliau sering sekali tidak makan buah-buahan yang ada di kota Damaskus. Apa sebabnya? Innaha kathiratul awqaf. Karena buah-buahan yang ada di dalam kota Damaskus kebanyakan adalah buah-buahan yang diwakafkan untuk orang-orang yang berhajat. Dan ini adalah sikap wara' beliau. Wara' pengertiannya adalah tarku al-mubah khaufan min wuqu'i fil muharram. Meninggalkan sesuatu yang mubah karena takut terperosok ke dalam yang haram. Nah, ini harus menjadi perhatian kita. Salah satu hal yang harus kita perhatikan adalah bagusnya apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita, halalnya yang kita dapatkan dari pekerjaan kita.
Karena bagaimanapun harta yang haram adalah harta yang panas dan tempatnya kelak di akhirat adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat berpengaruh terhadap ketenangan qalbu, bahkan sangat berpengaruh kepada anak-anak yang diberi makan dengan makanan-makanan yang berhasil dari harta yang haram. Maka harus ditimbulkan sikap wara. Apa pengertian wara tadi? Meninggalkan sesuatu yang mubah karena khawatir terprosok ke dalam yang haram. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau dilihat dari sisi keilmiahannya, maka beliau adalah orang yang sangat berilmu, terutama ini pesan bagi adik-adik kelas saya yang berumur 20-an, 30-an. Meskipun kita tidak ingin atau tidak ada proyeksi untuk menjadi ahli ilmu agama, maka seorang muslim tidak boleh sama sekali dia awam di dalam ilmu agama. Ada hal-hal yang dasar yang dia tidak boleh tidak tahu tentang ilmu agama Islam. Terutama seperti yang ditanyakan oleh Jibril alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Jibril tentang yang pertama adalah al-Islam. Kemudian beliau menjawab dengan rukun Islam. Maka seharusnya seorang muslim belajar dengan intensif, membaca kitab di hadapan seorang guru untuk belajar ilmu agama Islam. Dan ini tidak dipandang masih muda, masih sudah tua, masih kecil, orang dewasa, orang kaya, orang miskin, tidak. Rukun Islam wajib dipahami oleh setiap muslim dengan intensif. Dan itu bukan urusan hanya santri di pesantren, ustadz di pesantren, kiai di pesantren. Saya beri contoh misalkan, rukun Islam yang paling pertama 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dari 2 kalimat syahadat, syahadat yang pertama adalah asyhadu an la ilaha illallah. Maka kita harus mengetahui apa maknanya yang benar. Kemudian apa rukun-rukunnya dari kalimat syahadat la ilaha illallah, apa syarat-syarat la ilaha illallah, apa pembatal-pembatal la ilaha illallah, apa konsekuensi dari la ilaha illallah. Itu harus kita ketahui dengan dalilnya, sehingga kita bisa mengamalkan. Dan itu bukan hanya pekerjaan atau tugas dari para santri, para ustadz, para kiai yang belajar hal tersebut. Maka Imam Nawawi rahimahullah sebelum berumur 30 tahun beliau belajar ilmu agama. Dan ketika sudah berumur 30-an tahun baru beliau menulis. Di sini pelajaran yang penting bagi kita adalah talabul ilm fardhiyah ala kulli muslim. Menuntut ilmu kewajiban bagi setiap muslim. Dan ada ilmu-ilmu dasar yang haram seorang muslim untuk tidak mengetahuinya. Setelah rukun Islam, belajarlah rukun iman dengan kitab, belajar kepada seorang guru secara langsung. Rukun iman yang di dalamnya adalah al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal iman bil qadri khairi wa syarri. Beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Kemudian setelah itu belajar a'malul qulub, amalan-amalan qalbu, tentang keikhlasan, al-mahabbah, rasa cinta kepada Allah, al-khasyah, rasa takut karena mengenal Allah. Kemudian
as-sabr, asyukur, bersabar, bersyukur. Kemudian ar-raja, al-khauf, rasa harap, rasa takut, at-tafakkur, belajar amalan qalbu agar qalbu kita ini benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian belajar amaliyah yang dilakukan setiap hari, seperti zikir-zikir yang semestinya seorang muslim tidak boleh tidak tahu akan hal tersebut. Adab-adab keseharian ini adalah kewajiban seorang muslim untuk belajar hal-hal tersebut. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dan Imam An-Nawawi rahimahullah wafat pada tahun 676 Hijriah. Yang menarik, ketika beliau wafat, beliau meninggalkan, dan ini penting, terutama para guru, para ustaz. Dan ini yang membuat seorang ustaz, seorang ahli agama, senantiasa dia istiqamah menjadi ahli agama, karena dia akan melahirkan ahli-ahli agama yang lain. Dia tidak terpesona dengan dunia, menjadi pengusaha, menjadi ilmu umum yang sekarang terjadi. Mohon maaf, saya ingin menyinggung sedikit. Sebagian wali santri ada yang memasukkan anaknya ke pesantren, dari mulai SD, SMP, SMA. Mungkin dia selesai SMA di pesantren, sudah punya kunci-kunci ilmu agama, lalu diarahkan ke umum. Ini keliru. Apalagi kalau seandainya diarahkan ke umum, setelah itu dia tidak belajar ilmu agama sama sekali secara intensif, meskipun non formal, benar-benar putus ilmu agama. Ini adalah sebuah kekeliruan. Dengan dalih, tidak semua orang jadi ustaz. Dengan dalih, anak saya harus bekerja, ustaz. Tidak ada yang melarang ke ilmu umum, silakan. Tapi jangan sampai diputuskan belajar ilmu agamanya. Dan saya melihat itu sebuah kezaliman dari orang tua. Ma min abdin ma min muslimin yastar'ihi Allahu ra'iyyah yamutu yawma yamut wa huwa ghashin li ra'iyyati illa harrama Allah alaihi raihatul jannah. Tidaklah seorang muslim diberikan kewenangan untuk memimpin, kemudian setelah itu dia meninggal dalam keadaan dia menipu orang-orang yang dipimpinnya. Termasuk penipuan adalah orang tua tidak mengajarkan ilmu agama kepada anaknya sama sekali. Bahkan ketika orang tuanya meninggal, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan terhadap orang tuanya meninggal. Tidak bisa memandikan, mengkafani, menyolati, menguburkan, tidak bisa. Saya nasihatkan kepada beberapa keluarga yang pemikirannya sangat dikotomi antara ilmu umum dengan ilmu agama. Oh, saya orang awam, Ustaz, saya tidak berhak untuk belajar ilmu agama. Ini keliru, sangat keliru. Saya orang awam, Ustaz, saya wajarlah saya sibuk, tidak paham ilmu agama. Tidak. Ada hal-hal yang dasar yang semestinya kita mengetahuinya. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang mulia Allah. Salah satu manaqib Imam Syafi'i Imam Nawawi rahimahullah, beliau melahirkan murid-murid. Bahkan subhanallah, tidakkah kita ingin anak-anak kita seperti itu? Anak yang menjadi ahli ilmu agama, kemudian setelah itu dia melahirkan murid-murid. Bahkan ada seorang ulama, Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah. Beliau duduk hampir 40 tahun hanya ngajari Al-Quran. Kalau di kita mungkin guru TPK. Ketika ditanya, mengapa engkau duduk dari zamannya Utsman bin Affan sampai Hajjaj bin Yusuf? Utsman bin Affan sampai Hajjaj bin Yusuf sekitar 40 tahun. Beliau ngajar hanya Al-Quran.
ketika beliau tanya, "Ma aq'adaka 'ala hadha?" Apa yang menyebabkan engkau duduk selama ini? Istiqamah selama ini. Beliau mengatakan, "Hadzal hadits alladzi aqadani." Hadis ini yang membuat aku duduk. Yaitu hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama." Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Para ulama mengatakan, mengapa itu menjadi yang terbaik? Lianna thawabahu ma tuliyat. Subhanallah. Kenapa mengajar Al-Quran yang terbaik? Karena pahalanya akan didapatkan oleh orang yang mengajarkannya selama itu dibaca. Dan tidak ada Al-Quran terputus pembacaannya. Makanya banyak orang yang mewakafkan dirinya tanpa bayar spesial pun, saya akan ajari engkau surat Al-Fatihah sampai selesai. Karena dia belajar dari situ, kemudian gurunya akan mendapatkan bacaan surat Al-Fatihah tersebut pahalanya selama dibaca dan selalu dibaca sampai hari kiamat. Kita yang mungkin belum ditakdirkan oleh Allah menjadi ahli agama, kita proyeksikan anak kita. Dan innal walad, al-walad, anak adalah hasil usaha orang tua. Pahalanya terus mengalir. Ini pelajaran. Imam Nawawi rahimahullah, banyak ulama-ulama besar yang beliau lahirkan. Ibnu Al-Attar, kemudian Ibnu Naqib, Ibnu Ja'wan, kemudian Ibnu Qimah, Ibnu Jama'ah, dan yang lain-lain yang merupakan ulama-ulama besar. Maka semua ini kenapa pikirannya seperti itu, Pak? Karena kita ingin sukses bukan di sini, di akhirat kelak. Itu yang paling utama. Bagaimana saya sukses di akhirat? Karena itu arti kesuksesan hakiki. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa merasakan kematian. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannah faqad faz. Famal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka siapa saja yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang beruntung. Imam Ibnu Katsir ketika mengomentari hadis ini, kullal fauz, ketika mengomentari ayat ini, beliau mengatakan beruntung dengan sebenar-benar keberuntungan dari segala macam sisi. Yang masuk surga, jauh dari api neraka, itulah kesuksesan hakiki. Dan itu yang semestinya harus ada dalam benak kita. Terutama kita mau menghadapi haji. Saat wukuf di Arafah kelak, apa yang kita bawa? Cuma dua kain saja. Untuk laki-laki terutama. Bahkan sampai celana dalam pun kita nggak bawa. Subhanallah. Ya, itu kesuksesan hakiki sebenarnya di akhirat. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membangun Masjid Nabawi, beliau meletakkan batu, pundak beliau yang mulia berserakan dengan debu-debu. Beliau mengatakan pada saat itu, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan hakiki kecuali kehidupan akhirat. Kita harus paham betul kehidupan ini pasti ada ujungnya, kematian, cepat atau lambat. Dan tidak ada yang kita bawa kecuali hanya amal ibadah kita. Saya sering sekali menyebutkan perkataan Al-Allamah Fadilatul Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Fauzan hafizahullah. Beliau mengatakan, perhatikan perkataannya ya Pak, sayandamul insan amma qalil. Manusia sebentar lagi akan menyesal. Hina intaqala min ad-dari dunya ila daril akhirah. Ketika dia berpindah dari kehidupan dunia ke kehidupan akhirat. Kenapa menyesal? Fawajada anna al-mal alladhi at'aba nafsahu min ajli la yahmiluhu ma'ahu syai'. Dakhala ila ad-dunya wa huwa 'uryan wa kharaja minha wa 'uryan la yahmilu syai' illa kafan. Ketika dia berpindah dari kehidupan dunia ke kehidupan akhirat, maka dia akan menyesal.
karena harta yang dia usahakan selama ini. Hujan dia lawan, yang haram dia ambil, ngikut orang, bunuh orang dia lakukan untuk harta itu. Ternyata saat dia mati, tidak dia bawa sama sekali. Masuk ke dunia dalam keadaan telanjang, tidak memakai apa-apa, keluar dari dunia begitu juga dalam keadaan telanjang, kecuali cuma 2 kain kafannya. Layakkah? Make sense kah? Masuk akal nggak orang hanya karena 2 kain kafan dia putus hubungan rahimnya? Nggak masuk akal. Dia bertengkar dengan ibu bapaknya karena harta waris. Nggak masuk akal dia bertengkar dengan kakak adiknya karena harta waris. Dia bertengkar dengan rahimnya, kerabat-kerabatnya karena harta. Nggak masuk akal sama sekali. Cuma 2 kain kafan, dia tidak bawa sama sekali apa-apa. Ini yang harus kita tanamkan. Saya menanam di dunia apa ya yang akan saya ambil nanti kelak setelah kehidupan. Makanya saya tadi berpikir sebelum subuh, saat haji begini, apa amalan yang paling indah kita hadapkan kepada Allah, yang kalau kita mati kita akan terus dapatkan pahalanya, mengalir sampai dibangkitkan kiamat. Itu yang selalu harus ada dalam benak kita, karena itu sebenarnya kesuksesan hakiki. Beliau wafat pada tahun 676 Hijriah, dan rahimahullah akhirnya beliau banyak meninggalkan kitab-kitab yang sangat luar biasa. Di antaranya kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, yang mana hampir semua negara menerjemahkan kitab Riyadhus Shalihin tersebut. Dan ini pelajaran menarik. Para ulama dari mulai Abdullah bin Abbas, kemudian turun kepada para ulama yang lain, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar, mereka mengatakan maka lillahi yabqa, sesuatu yang karena Allah itu yang akan kekal abadi. Adapun yang bukan karena Allah, fa amma az-zabad fa yadhhabu jufan wa amma ma yanfa'u an-nas fa yamkuthu fil ard. Yang karena Allah dia akan tetap diambil manfaatnya oleh manusia. Mudah-mudahan kitab Riyadhus Shalihin tersebut salah satu bukti keikhlasan Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan siapa yang ingin, yang saya katakan tadi, ingin memperbaiki qalbunya, bacalah kitab Riyadhus Shalihin. Yang sedang futur, malas, bacalah kitab Riyadhus Shalihin. Karena memang ditulis oleh Imam Nawawi untuk adab-adab qalbu agar bisa menghadap kepada Allah. Ditulis oleh Imam Nawawi untuk orang-orang yang untuk motivasi agar beramal saleh. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dan kitab-kitab yang lain banyak, di antaranya Al-Minhaj Syarah Nawawi Sahih Muslim, kitab yang sangat agung di dalam kitab hadis tentang Syarah Muslim. Kemudian juga Al-Adhkar, kemudian juga Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, dan beliau belum menyelesaikan kitab Al-Majmu' tersebut, hanya pada kitab riba. Kalau seandainya beliau menyelesaikan, maka niscaya itu salah satu kitab fikih yang sangat luar biasa. Karena memang Imam An-Nawawi rahimahullah, meskipun bermadzhab Syafi'i, beliau adalah ulama peneliti dan beliau tidak fanatik dengan mazhabnya. Baik, adapun yang berkaitan dengan kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Al-Arba'in artinya 40. An-Nawawiyah artinya yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan ini salah satu kitab beliau yang luar biasa. Mudah-mudahan juga ini termasuk keikhlasan beliau. Kenapa ada 40 ini? Karena ada hadis, meskipun derajatnya lemah, tetapi diamalkan oleh para ulama, yang berbunyi man hafidha ala ummati 40 haditsan min amri diniha ba'athahu Allah yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Barang siapa yang mengumpulkan atas umatku 40 hadis di dalam perkara agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutusnya pada hari kiamat
di dalam golongan para ahli fikih dan ulama. Makanya para ulama bersemangat mengumpulkan 40 hadis. Dan banyak sekali, bahkan dalam riwayat yang lain, wa kuntu syafi'an yaumal qiyamah wa syahidan. Dan siapa yang mengumpulkan 40 hadis tersebut, aku akan menjadi pemberi syafaatnya nanti pada hari kiamat, dan saksi pemberat pahalanya nanti pada hari kiamat. Makanya para ulama banyak yang menulis 40, baik itu di dalam jihad, di dalam fikih, di dalam adab. Maka akhirnya kita mendapatkan Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis Imam Nawawi yang beliau kumpulkan dari hadis-hadis yang penting. Beliau berkata, perhatikan, nanti hadis-hadis ini semua yang kita pelajari adalah hadis-hadis yang merupakan pondasi dasar agama Islam. Beliau mengatakan, waqad istakhartu Allah Ta'ala jam'a 40 hadithan iqtidaan bihaula'il a'immah al-a'lam wa hufadhil Islam. Aku beristikharah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengumpulkan 40 hadis, mengikuti para imam dan para ulama dan para penjaga-penjaga Islam. Di sini pelajaran menarik dari manaqib Imam Syafi'i. Apa-apa maka minta tolong kepada Allah. Mengambil keputusan apapun, hubungi Allah dulu sebelum manusia. Saya sering memperhatikan dan juga sering dapat curhatan dari beberapa kawan, terkhusus Ustaz, setelah badai COVID-19, orang-orang susah usaha. Maka kadang kita ini diajari oleh ustaz-ustaz kita, bagus, tidak berdoa kepada orang yang sudah mati, tidak percaya kepada dukun, tukang sihir, tukang ramal, bagus. Tapi ingat, salah satu makna tauhid juga adalah wa 'alallah fatawakkal in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah. Di sini dahulukan Allah, wa 'alallah, hanya kepada Allah. Bersandarlah qalbu jika kalian benar-benar orang beriman. Sebagian ada orang, Pak, karena gejala COVID dia merasa saya harus usaha, saya harus mengembalikan kekayaan saya. Akhirnya banyak bersandar kepada makhluk. Bahkan beberapa kali beliau bercerita, ada orang yang kalau ditelepon oleh orang yang dianggap bisa menolong dia dalam perkara dunia, dia akan tunduk sekali, bahkan lewat telepon. Halo, siapa? Ditelepon padahal sangat bersandar kepada makhluk. Hati-hati. Tauhid bukan hanya tidak berdoa, bukan hanya urusan berdoa kepada Allah saja. Tidak berdoa kepada orang mati, tidak percaya kepada dukun, tukang sihir, tukang ramal, pawang hujan, pakai jimat. Tauhid juga tidak bersandar kepada sebab. Ar-rukun ilal asbab syirik. Bersandar kepada sebab adalah sebuah kesyirikan. Harus bersandarnya hanya kepada Allah. Sebab hanya sebab yang kita kerjakan, tetapi bersandarlah kepada Allah Subhanahu. Obat yang kita makan adalah sebab yang kita bersandar kepada Allah agar sebab ini dimanjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, apapun hubungi Allah sebelum apapun. Seperti Imam Nawawi, beliau beristikharah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengumpulkan 40 hadis. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya, kata beliau di dalam hadis ini, waqad ra'aitu jam'a 40 ahamma min hadha kulli. Aku mengumpulkan 40 hadis yang paling penting di dalam pondasi agama Islam.
Wahia 40 haditsan mustamila ala jami'i dzalik. Dia 40 hadis yang mengumpulkan seluruh perkara-perkara agama. Wa kullu haditsin minha qa'idatun 'azimatin qa'idatin. Dia adalah pondasi-pondasi dasar yang agung dalam pondasi-pondasi agama. Waqad sannafahu al-ulama bi anna madar al-islam alayhi aw nisf al-islam aw thuluthah aw nahwa dhalik. Dan para ulama telah menyebutkan bahwa hadis-hadis yang saya kumpulkan ini merupakan hadis setengah agama Islam di dalam hadis itu. Bahkan atau sepertiga dari agama Islam di dalam hadis. Bahkan sumber agama Islam ada di dalam hadis tersebut. Maka hadis-hadis ini sangat penting kita pelajari. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari hadis yang disebut dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan kalau Bapak ditanya oleh orang belajar apa di selama haji, kitabnya apa, maka namanya apa? Arba'in Nawawi. Dan kitabnya atau PDF-nya mungkin sudah disebar ke grup, bisa mengikuti melalui grup. Mohon disebarkan agar bisa mengikuti dengan maksimal apa yang disampaikan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari hadis yang pertama. Ya, hadis yang pertama saya bacakan hadisnya sebagaimana yang disebutkan di dalam PDF kita. Al-hadithul awal, hadis pertama, an Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilayhi. Rawahu Imam al-Muhaddithin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Barzizbah al-Bukhari wa Abu al-Husain Muhammad ibn al-Hajjaj Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihayhima alladaini huma asahul kutub al-musannafah. Arti hadis dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena menginginkan kehidupan yang layak di dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Riwayat dua imam hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Inilah nama asli Imam Al-Bukhari. Namanya siapa? Muhammad. Nama asli Imam Bukhari adalah namanya Muhammad bin Ismail. Kemudian dan Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi. Inilah nama asli dari nama Imam Muslim. Kita sering membaca hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukhari namanya aslinya adalah siapa? Muhammad bin Ismail. An-Naisaburi di dalam dua kitab sahih mereka, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang merupakan dua kitab yang paling sahih yang pernah ditulis. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama adalah kita akan menyebutkan tentang belajar dari sahabat Nabi tentang kehidupannya. Yang meriwayatkan hadis ini adalah sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Umar bin Khattab, nama lengkapnya Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza, sampai kepada bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Jadi bertemu nasabnya dengan nasab Nabi Muhammad SAW, yaitu Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Qusay, kemudian bin Muhammad bin Abdullah bin Abdi Manaf bin Qusay bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Ghalib bin Lu'ay bin Ghalib. Jadi ketemu dengan Rasulullah SAW sekitar 5 atau 6 dari kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qurashi Al-Adawi. Jadi bertemunya dengan Ka'ab bin Lu'ay dengan nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk dalam agama Islam karena doa Rasulullah SAW. Di sini pelajaran menarik, jangan pernah remehkan doa. Syekh kami, Fadilah Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin sering sekali mengatakan di majlis khusus atau majlis doa, miftah kulli khair, doa kunci segala kebaikan. Umar bin Khattab masuk dalam agama Islam berkat doa Rasulullah SAW. Yang mungkin ada keluarganya atau orang paling terdekatnya belum masuk Islam, doa sama Allah SWT. Atau dari keluarganya yang masih belum lebih condong kehidupannya kepada keakhiran, masih sering ninggalin sholat, masih sering puasa, tidak puasa Ramadan dan seterusnya, apalagi sampai menyimpang akidahnya, masih berkeyakinan wahdatul wujud, aku dan Allah adalah sama dan seterusnya, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulain ilaik, bi Umar bin Al-Khattab atau bi Amr ibn Hisham, yakni Abu Jahal. Ya Allah, muliakanlah agama Islam dengan dua orang yang paling engkau cintai, Umar bin Khattab dengan Amr ibn Hisham. Amr ibn Hisham disebut dengan Abu Jahal, Fir'aun umat ini. Dan ini menunjukkan keistimewaan Umar bin Khattab. Berarti beliau orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pelajarannya sekali lagi Bapak Ibu, jangan pernah remehkan doa. Apa-apa hubungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah kejadian juga Abu Hurairah, ibunya sering mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai sedih Abu Hurairah, mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul SAW mengatakan, Allahumma hdi umma Abi Hurairah, ya Allah, beri petunjuk kepada ibunda Abu Hurairah. Abu Hurairah pulang dari majlis Rasul SAW, kemudian ibunya mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, man yahdihillah fala mudilla lahu. Yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkan. Anak-anak ibu-ibu, anak-anak perempuan yang belum berjilbab sampai sekarang Ustaz, sudah balik, susah, capek nasihatinnya Ustaz. Maka ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah capek untuk mendengar doa kita dan tidak pernah capek untuk memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang hadir mungkin punya suami yang kurang perhatian terhadap istrinya, sering di luar rumah suaminya, kalau sudah sampai rumah malah main HP, betul Bu? Nah, nanti itu urusannya dengan Ustaz Rizal. Ya. Bahkan saya dengar tahun yang lalu saya dengar cerita dari kawan-kawan dari travel. Tahun
tahun yang lalu ada yang pernikahannya di ujung tanduk gitu. Ujung tanduk itu gimana ya? Setelah bermusyawarah di sini, berdiskusi di sini, maka akhirnya alhamdulillah sampai sekarang masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu hal yang patut kita syukuri dari travel yang menyediakan untuk berdiskusi. Bang Zul, kenapa Bang Zul? Oh habis waktunya 15 menit lagi. Baru hadis pertama belum selesai. Saya sesuai dengan arahan ya. Di grup saya sering mohon arahan. Cukup ya. Hadisnya belum kita pelajari, baru perawi hadisnya. Tapi ada hal yang menarik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dari Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu Al-Quran melembutkan qalbu. Umar bin Khattab masuk dalam agama Islam salah satunya mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Maka siapa saja yang hadir di antara kita, terutama yang berbicara sekarang, terutama kita di tanah suci, menjelang melaksanakan ibadah haji yang sangat agung, perbanyaklah membaca Al-Quran. Karena Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW, bersabda, ini akhirnya saya dapatkan jawaban. Saya ingin memberikan amalan gitu kepada para jamaah, apa ya yang kira-kira kalau lagi sendirian, tidak ada kegiatan, daripada bengong, pengen ke mall nggak boleh sama Ustaz, Abu Aisyah ya, apa ya kira-kira yang amalan yang bisa saya kerjakan? Maka jawabannya perkataan Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, taqarrab ila Allah mastata'ta, fa innaka lan tataqarraba ila Allah ahabba ilaihi min tilawati kitabih. Dekatkan dirimu kepada Allah semampu engkau, tetapi ingat baik-baik, engkau tidak akan pernah mendekatkan dirimu kepada Allah dengan yang paling dicintainya, kecuali membaca Al-Quran. Maka bolehlah seseorang berangan-angan selama haji targetnya khatam Quran. Indah sekali itu. Selama haji targetnya baca Quran. Kita semua dari penjuru dunia ini datang untuk kesini untuk menunaikan ibadah haji. Mungkin pahalanya hampir semuanya sama. Apa yang membedakannya? Salah satunya adalah prestasi-prestasi ibadah selama ibadah haji. Entah itu dengan tilawatul Quran, zikirnya, doanya. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW ketika beliau ditanya, ayyus saimina a'zamu ajran? Orang di antara orang yang berpuasa, pahala yang paling besar apa? Maka beliau menjawab, aktsaruhum lillahi dzikra, yang paling banyak berzikirnya kepada Allah. Dan afdalul dzikr tilawatul Quran, yang paling utama dari berzikir adalah membaca Al-Quran. Ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Dan jika ada yang ingin, saya kembalikan acara kepada Bang Zul, hafizahullah ta'ala. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah Ustaz jazakumullah khairan atas ilmu disampaikan. Mudah-mudahan kisah perjalanan dari Imam Nawawi menginspirasi kita untuk biasa belajar, insyaallah. Baik jamaah sekalian, mungkin kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit, waktu yang sangat prestisius untuk kita gunakan untuk bersoal jawab dengan Ustaz. Bapak Ibu bisa bertanya terkait dengan yang disampaikan dan atau seputar ibadah haji kita. Apa tuh? Katakannya. Saya usul kalau yang berkaitan dengan ibadah haji agar fatwanya itu satu ya, tidak campur-campur. Saya usul fatwa haji dikembalikan kepada Amirul Haji kita Ustaz Abu Aisyah hafizahullah ta'ala. Adapun yang lain-lain mungkin bisa saja. Baik, insyaallah. Ustaz boleh kita
kesediaan untuk di depan juga sebentar. Insyaallah. Jangan sampai ada mau nanya nggak jadi, kan lupa gitu. Baik, Fadal yang mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim.